Cerita berlatar belakang pada tahun 1983 dengan memperlihatkan seorang perempuan berusia 24 tahun asal California bernama Tammy Oldham yang baru saja tiba di Tahiti. Setelah berada di Tahiti, Tammy bekerja di pelabuhan menjadi tukang servis kapal bersama seorang perempuan asal Selandia Baru bernama Deb. Suatu hari seorang pelaut asal Inggris bernama Richard Sharp yang berusia 34 tahun datang ke pelabuhan tersebut menggunakan kapal pribadinya yang diberi nama Mayaluga. Dikarenakan saat itu Richard sendirian, dirinya meminta bantuan kepada Tammy dan Deb untuk mengikatkan kapalnya ke dermaga. Dengan rasa kemanusiaan, Tammy dan Deb pun membantunya. Kemudian mereka berdua pun berkenalan dengan Richard. Richard, I'm Deb. It's Tammy. Hey. See you around. Keesokan harinya Tammy menghampiri dan membawakan es untuk Richard yang sedang menyisit ikan, membuat Richard merasa bahagia. Lalu Richard pun menawarkan jika Tammy bersedia maka dirinya bisa datang ke kapalnya untuk makan malam. Dengan penuh kebahagiaan, Tammy pun menerima tawaran Richard tersebut. Early dinner. Sounds great. Malamnya Tammy pun datang ke kapal Richard, lalu di sana Tammy menanyakan dari mana Richard mendapatkan kapal Malayuga itu. Richard menjawab bahwa kapal Malayuga ini adalah buatannya sendiri saat Richard bekerja di pangkalan kapal Afrika Selatan. Mendengar itu Tammy merasa kagum atas keterampilan yang dimiliki Richard. Kemudian di sana Tammy kembali menanyakan bagaimana rasanya berlayar sendirian di lautan lepas. Richard menjawab bahwa berlayar itu sangat beresiko. Tammy mengatakan jika demikian lantas kenapa Richard melakukan hal tersebut. Richard memberitahukan bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya. Yang jelas walaupun itu sangat beresiko namun ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. I'm sorry, that was incredibly cheesy. Semenjak malam itu mereka menjadi akrab dan lebih dekat. Terlihat saat itu Richard mengajak Tammy jalan-jalan lalu masuk ke sebuah kafe. Setelah mengobrol menceritakan pengalaman hidupnya masing-masing, kemudian mereka pun berdansa sambil silih sogot. What? Apa itu silih sogot? Siangnya ketika Richard dan Tammy sedang belanja di pasar, Richard bertemu dengan sahabat lamanya yakni sepasang suami istri kaya raya yang bernama Peter dan Christine. Lalu saat itu Peter mengajak Richard dan Tammy ke sebuah kafe. Kemudian di sana Peter mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi ke London karena ada urusan mendadak. Dan jika Richard bersedia mengantarkan kapalnya ke California, maka Richard akan mendapatkan upah sebesar $10.000 dan satu tiket pesawat kembali ke Tahiti. Mendengar itu Richard tidak langsung menerima tawaran Abah Peter tersebut. I'll let over. Selepas Richard ditawari mengantarkan kapal ke California, Tammy mengungkapkan jika Richard menerima tawaran Peter tersebut, dirinya tidak akan ikut mengingat California itu adalah kampung halamannya dan Tammy belum ada niat untuk pulang ke sana. Richard mengatakan jika Tammy tidak ikut maka dirinya tidak akan menerima tawaran Peter tersebut karena Richard tidak mau kehilangan Tammy. I'm not just letting that go. Namun malamnya Tammy berubah pikiran asalkan Richard meminta kepada Peter membelikan 2 tiket liburan untuk mereka berdua ke Jepang. Peter yang kaya dan butuh orang untuk mengantarkan kapalnya spontan dirinya menyetujui permintaan Richard tersebut. Richard yang dari awal merasa penasaran lantas dirinya pun menanyakan kenapa Peter dan istrinya buru-buru pergi ke London. Peter menjawab bahwa mertua Peter sakit keras, jika dirinya tidak buru-buru ke sana ditakutkan mertuanya keburu meninggal. What's the rush back? It's Christine's father. Make yourselves at home. We'll be back in a while. Sebelum berlayar ke California, Tammy mengirim surat terlebih dahulu kepada ibunya, yang mana isi surat tersebut Tammy mengatakan bahwa dirinya akan pulang sambil membawa kekasihnya yang bernama Richard. Dia orangnya lebih tua dari Tammy, tetapi dia adalah pria baik yang sangat menyayangi Tammy. 2 hari selepas mengirimkan surat tersebut, Tammy dan Richard pun pergi berlayar menuju California. Bon voyage, love it. I love you so much. Mandarin and flax. It's delayed. Dalam perjalanan, Richard melamar Tammy dengan memberikan cincin mainan buatannya sendiri sebagai tanda serius bahwa dirinya benar-benar ingin menikahi Tammy. Richard mengatakan bahwa sesampainya nanti di California dirinya akan mengganti cincin mainan tersebut dengan yang asli. Melihat itu dengan senang hati, Tammy pun menerima lamaran Richard tersebut, kemudian langsung menyogotnya. Aduh, tenggorokan saya gak enak nih. I promise when we get back to the States we can get you. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik, namun suatu hari mereka menemukan seekor burung entep di kapal mereka. Lantas Richard pun mengambil burung tersebut. Richard mengatakan bahwa burung itu tertiup angin, di mana hal itu menandakan akan datangnya badai, mengingat saat itu posisi mereka sangat jauh dari daratan. Mengetahui itu, lantas Richard pun menyalakan radionya. Dan setelah dinyalakan, Richard mendengar peringatan bahwa ke jalur yang akan dilewatinya akan datang badai besar. Tammy yang mendengar peringatan tersebut dari atas, dirinya mengajak Richard untuk mengubah jalur pelayaran mereka. Richard yang sangat mencintai Tammy, dirinya pun menyetujui usul Tammy tersebut. Walaupun di sini sebenarnya Richard sudah mempunyai perhitungan sendiri, seandainya mereka terus berlayar di jalur tersebut mereka akan selamat, karena jarak mereka sekarang ke badai tersebut jauhnya 1000 mil dan Richard memperkirakan saat mereka sampai badai itu keburu mereda. Yeah, we need to talk first.
Dan ternyata perhitungan Richard memang benar, di mana jalur yang diusulkan Tami ini membuat mereka terjebak dalam badai yang sangat dahsyat. Dikarenakan mereka tidak bisa mengitari tepi badai tersebut, akhirnya Richard memutuskan untuk pindah arah ke barat daya dan akan menyelinap ke bawah badai tersebut. Ketika hendak melewati badai yang sangat besar, Richard menyuruh Tami masuk ke dalam, sementara dirinya akan tetap di luar mengendalikan kemudinya. Dan saat kapal mereka masuk ke dalam badai tersebut, kapal mereka terbalik membuat Richard Ngagurawil tidak kena tiang layar, kemudian jatuh ke dasar laut. Setelah badai itu reda, Tami terbangun dan menemukan keadaan di dalam kapalnya penuh dengan air dan ambalayah acak-acakan. Tami yang sudah sadar lantas dirinya pun keluar mencari Richard. Sesampainya di atas, Tami pun langsung memeriksa tali yang dipakai oleh Richard, dan ketika ditarik, Tami tidak menemukan Richard terikat di tali tersebut, membuat Tami merasa sedih dan langsung ngeleweh. Melihat Richard tidak ada, Tami pun mencoba meminta bantuan ke pangkalan terdekat, namun siar radionya rusak karena sudah terendam air, menjadikan Tami yang menerima kenyataan tersebut semakin sedih dan langsung ngagolepak menangis inghak-inghakan. Sesudah lama terbaring tak walakaya di sana, Tami melihat Richard terapung di sekoci dalam keadaan yang cukup lemah. Melihat itu tentunya Tami merasa bahagia dan langsung menyalakan mesin kapalnya untuk menghampiri Richard. Namun naas mesin kapalnya tidak mau menyala. Lalu Tami pun mencoba mengarahkan kapalnya ke arah Richard, tetapi setir kemudinya macet. Di sisi lain tiang layarnya juga potong ngagulawing di sisi kapal, menjadikan kapal tersebut dengdek dan susah untuk maju. Kemudian Tami pun memotong tali yang mengikat ke tiang layar tersebut, membuat Tami kabedoa dan hampir mati kabulan layar. Selepas kembali ke kapal, Tami pun memperbaiki sisi kapalnya yang bocor menggunakan lakban, lalu masuk ke dalam dan membuang air yang ada di dalam kapal tersebut. Setelah itu kemudian Tami naik ke atas memasang layar, walaupun sedikit kesulitan, tetapi akhirnya Tami berhasil memasangkan layar tersebut. Setelah itu Tami pun mengarahkan kapalnya ke arah Richard, lalu dirinya pun ngajau menghampiri Richard yang sedang angkleng-angklengan muntangan ke sekoci. Setibanya di sana, kemudian Tami pun membawa Richard sebisa mungkin ke kapalnya. Sesampainya di kapal, Tami pun mengobati kaki Richard yang terluka. Selain kakinya terluka, ternyata tulang rusuk Richard juga patah. Di hari kedua, Tami menemukan bahwa mereka sudah keluar jauh dari jalur pelayaran yang sebenarnya. Sadar akan hal tersebut, di sini Tami merasa khawatir ditakutkannya mereka mati kelaparan sebelum ditemukan oleh tim penyelamat. Namun Richard mengatakan bahwa Tami jangan merasa khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. We'll be fine. Kemudian di sana Richard memberitahukan bahwa untuk bisa sampai ke San Diego mereka membutuhkan waktu 25 hari jika angin bertiup ke arah sana. Namun sekarang angin tidak mendukung mereka untuk berlayar ke San Diego. Seandainya mereka memaksakan, maka itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Mendengar itu, Tami memutuskan berbalik arah menuju Hawaii, karena itulah satu-satunya daratan terdekat dari posisi mereka saat ini. Dalam perjalanan, Tami berusaha sebisa mungkin memperbaiki keran air yang mampet dan usahanya pun berhasil. Lalu dirinya mengumpulkan makanan yang tersisa dan membawanya ke atas. Kemudian Tami pun menyuapi Richard dengan makanan yang mereka punya. So good. Di hari kelima, Tami menemukan bahwa dirinya melenceng 60 mil dari jalur menuju Hawaii. Mengetahui itu, lantas Tami pun turun dan memeriksa bawah kapalnya. Setibanya di sana, Tami menemukan ada layar yang nyangkut ke baling-baling kapal. Lalu Tami pun berusaha melepas layar tersebut dengan sekuat tenaga dan usahanya pun tidak sia-sia. Di hari ke-10, Tami mengobati luka kaki Richard, membuat Richard diperekat menahan sakit. Selepas itu, Tami memeriksa persediaan makanan mereka. Di sini Tami menemukan persediaan air minum dan makanan mereka sudah mulai menipis. Menurut perkiraan Tami, mungkin itu hanya cukup untuk 1 minggu. Bloody hot sauce didn't break. This isn't gonna last us a week. Di hari ke-18, di mana saat itu mereka yang sudah tidak mempunyai persediaan makanan dan air minum sedikit pun. Beruntungnya di sini Tami menemukan beberapa botol tuak dan juga 1 kotak rokok Sampurna kretek milik Bah Peter yang sengaja disembunyikan oleh Bah Peter agar tidak ketahuan istrinya. Selepas minum tuak dan menghisap rokok Sampurna kretek milik Bah Peter, Tami pun bernyanyi untuk menghilangkan kesedihan mereka. Melihat Tami menyanyikan lagu dengan raut wajah sedih, Richard pun meminta maaf karena dirinya sudah menjadikan Tami sengsara seperti ini. Tami menjawab bahwa dirinya tidak menyesal dengan nasib yang dialaminya sekarang ini, asalkan mereka bisa melewatinya bersama. You wouldn't be in this mess. It's pretty thick.
Di hari ke-29 di mana saat itu Tami yang sedang tiduran dirinya langsung terbangun dikarenakan ada sebuah kapal kargo yang melewat ke arahnya. Melihat itu Tami pun mengambil suar dan menembakkannya untuk memberikan isyarat kepada orang yang ada di dalam kapal tersebut. Namun sialnya orang yang ada di kapal itu tidak melihat isyarat yang diberikan Tami menjadikannya berlalu begitu saja. Membuat Tami merasa sedih dan juga kesal menerima kenyataan tersebut. Yang ternyata sebenarnya ke tempat tersebut tidak ada kapal yang lewat, melainkan itu hanyalah halusinasi Tami yang ingin segera diselamatkan. Siangnya Tami memeriksa luka yang ada di kaki Richard. Terlihat di sana luka kaki Richard semakin parah akibat tidak diobati dengan maksimal karena keadaan darurat. Dengan perasaan sedih lalu Tami pun memberikan minum dan makan kepada Richard. Tami berharap Richard mampu bertahan dalam keadaan semacam itu sampai tiba di Hawaii. You have to eat something. Only like 690 miles. Di hari ke-33 keadaan mereka sudah sangat lemah, namun mereka belum juga sampai ke Hawaii. Di mana saat itu Tami yang sedang mengobrol dengan Richard dirinya melihat warna langit di sekitar laut tersebut merah. Richard mengatakan jika muncul warna tersebut di pagi hari itu petanda akan adanya badai. Mengetahui itu lalu Tami pun menurunkan layarnya, namun setelah menunggu beruntungnya badai itu tidak ada melainkan hanya turun hujan selewat. Just a squall. Or just a little shake can make the whole. Untuk menghibur hatinya di sana Tami menceritakan kehidupan masa lalunya bahwa sejak kecil Tami tinggal bersama kakeknya yang mana ayahnya selalu mengunjungi Tami ke rumah kakeknya, membuat Tami merasa bahagia. Tetapi ketika Tami berusia 10 tahun kakeknya melarang ayah Tami untuk bertemu dengan Tami dikarenakan ayahnya suka berjudi. Hingga akhirnya mereka parasia membuat Tami tidak merasa nyaman. Dalam keadaan seperti itu dirinya selalu memikirkan hal-hal yang bahagia untuk menghibur hatinya agar tidak sedih. Setelah menceritakan hal tersebut Tami mengatakan kepada Richard bahwa sekarang mereka juga harus membayangkan sedang berada di tempat yang menyenangkan agar mereka tidak takut dan sedih dengan nasib yang mereka alami saat ini. We could pretend we were somewhere else. Beberapa hari setelah itu keadaan Tami sudah benar-benar sangat lemah dan di sini Tami baru sadar bahwa selepas badai besar menjumpalikan kapal mereka sebenarnya saat itu Richard mati tenggelam. Dan apa yang dilalui Tami bersama Richard sesudah badai tersebut reda itu hanyalah halusinasi Tami. Karena pada faktanya ketika Tami melihat sekoci yang terapung di dekat kapalnya, sekoci tersebut kosong, tidak ada Richard. Di mana hal tersebut terjadi disebabkan Tami sangat berat melepaskan kepergian Richard, orang yang sangat dicintainya. Menurut saya apa yang dialami Tami bisa juga nyata karena Richard juga sangat menyayangi Tami dan dirinya membimbing Tami agar dirinya selamat dan tidak putus asa menghadapi nasib yang sedang dialaminya. Mungkin seperti itu. And after a few days, there's the hallucinations. Di sisi lain Tami juga merasa yakin bahwa apa yang dialaminya itu bukan sekedar halusinasi, karena apa yang dikatakan Richard ketika dirinya sedang berhalusinasi semuanya benar, menjadikan Tami di sini merasa yakin bahwa itu mungkin rohnya Richard yang membimbing dirinya agar tetap hidup. Menyadari bahwa Richard benar-benar sangat menyayangi dirinya, semangat Tami pun kembali tumbuh. Kemudian dirinya pun menombak ikan dan memakannya agar tetap hidup sesuai apa yang dikatakan Richard. Di hari ke-41 Tami yang sedang duduk dirinya dihampiri oleh seekor burung perkutut. Melihat ada burungnya hingga di kapalnya, Tami menyadari bahwa itu menandakan dirinya sudah dekat dengan daratan. Dan ketika dilihat dari teropong ternyata memang benar di sana Tami melihat sebuah pulau yang jaraknya tidak jauh dari posisinya saat itu. Setelah melihat pulau kebetulan di sana juga Tami melihat sebuah kapal. Melihat itu lantas Tami pun menembakkan suar dan mengarahkannya ke kapal tersebut. Sesudah dekat Tami pun diselamatkan oleh orang yang ada di kapal tersebut dan diberi makanan berupa apel. Lalu Tami memakan apel tersebut sambil menikmatinya. Mengingat dirinya sudah 41 hari terombang-ambing di Samudra Pasifik tanpa makanan dan minuman yang cukup, bahkan dirinya hampir mati kelaparan dan putus asa. Beberapa bulan selepas mengalami kejadian yang mengerikan tersebut, Tami kembali ke Tahiti memeriksa kapal milik Richard. Ketika melihat foto kenangan dirinya dan Richard di sini, Tami merasa sedih leweh ngagukuk karena Tami tidak menyangka bahwa Richard akan meninggalkannya secepat itu. Jika saja Tami mengetahui bahwa perjalanan ke California itu akan membuat Richard meninggal, pasti dirinya akan menyuruh Richard menolak tawaran Mbah Peter tersebut. Namun takdir sang pencipta yang telah ditentukan untuk setiap hambanya itu tidak akan bisa ditolak karena manusia hanya sekedar menjalankannya dan hanya sekedar mempunyai keinginan. Seperti pepatah dalang dalam bahasa Sunda yang berbunyi, eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma ngan wawayangan bae, ragap taya pangawasa, nong neng nang muncek wayang mah. Ingat mangka harus ingat, hidup di atas bumi ini wujud manusia hanyalah sebuah wayang yang tidak bisa berdaya tanpa kekuasaan. Seperti itulah kira-kiranya. Oke, lanjut.
Untuk menghilangkan kenangan agar dirinya tidak selalu mengingat Richard, Tammy pun membuang cincin pemberian Richard ke pantai. Di akhir cerita kita akan diperlihatkan dengan Tammy dan Richard yang asli, dan semenjak kejadian itu, Tammy tidak pernah berhenti berlayar sampai sekarang. Tamat ending yang sangat mengtamimikan.